Saya akan menjelaskan tentang bab experimental research dari buku Lawrence Newman. Di bab ini terdapat beberapa subbab dan ini lumayan tebal sekali. Jadi ada pembahasan tentang teknik yang layak, kemudian tentang sejarah singkat, lalu ada terkait random assignment, design logic, internal dan external validity, ada practical consideration, terus making comparison, hal-hal etik, kemudian konklusi. Mengenai appropriate technique, di buku ini dijelaskan bahwa eksperimen itu dapat mengetes dan menghasilkan bukti yang kuat terkait hubungan sebab akibat. Sehingga penelitian eksperimen ini cocok kalau misalkan kita memang mau mencari hubungan sebab akibat dari variabel yang mau kita amati. Kemudian eksperimen itu juga sering dianggap artifisial. Di sini maksudnya artifisial adalah peneliti memang secara sadar itu melakukan kontrol terhadap situasi dari penelitiannya. Peneliti secara sadar mengeliminir variabel-variabel di luar variabel yang akan diamati supaya tidak membuat hasil dari penelitiannya itu menjadi bias. Lalu eksperimen dapat menguji hipotesis secara terfokus dengan men-setting variabel yang akan digunakan. Di sini nanti bisa kita lihat di example box 1. Kemudian pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian eksperimen itu cenderung berkembang perlahan karena dia seperti puzzle ya. Bisa kita anggap seperti puzzle yang mana kalau kita mau memahami pengetahuan itu secara menyeluruh, kita harus menyusun puzzle-puzzle tersebut, membandingkannya serta mensintesisnya supaya menjadi sebuah pengetahuan yang utuh. Terdapat beberapa hal teknis dan masalah etis yang membatasi penelitian eksperimen. Yang pertama, penelitian ini cocok untuk skala mikro. Jadi kita tidak disarankan untuk melakukan penelitian eksperimen kalau skalanya terlalu besar. Contohnya di sini adalah fenomena pada grup kecil atau kalau kita mau melihat psikologis individu. Lalu penelitian ini tidak efektif jika ada terlalu banyak variabel yang dimasukkan secara bersamaan. Karena tujuannya memang dari awal penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara variabel, sehingga kalau terlalu banyak variabel bisa jadi kita sebagai peneliti akan kebingungan ya, melihat hubungan antar variabelnya jika terlalu banyak. Kemudian juga kita tidak boleh memanipulasi kehidupan seseorang demi ilmu pengetahuan. Ini terkait etik. Ini sejarah singkat tentang eksperimen research. Hingga tahun 1800-an itu hanya dilakukan oleh orang-orang natural science. Kemudian di akhir tahun 1800 mulailah Wilhelm M. Wundt, seorang psikologis Jerman, mulai menggunakan metode eksperimen pada penelitiannya. Kemudian di tahun 1900 hingga 1950, peneliti-peneliti sosial mulai mengelaborate metode ini dalam penelitiannya. Kemudian tahun 1950 hingga 1960 itu banyak dilakukan perubahan untuk mengurangi potensi error dari penelitian serta meningkatkan penggunaan data statistik selama penelitian. Dan yang terakhir itu pada tahun 1970-an adanya peningkatan evaluasi pada metodologi. Ini menurut Wheeler dan Walker, ada dua tipe social science eksperimen. Yang pertama itu empirical based dan yang kedua theory directed. Di empirical based itu tujuan dari penelitiannya adalah untuk melihat apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen tertentu. Kita bisa lihat di example box pertama di sini. Niven pada tahun 2002 melakukan eksperimen hubungan antara paparan informasi yang diterima oleh masyarakat
terhadap dukungan seseorang atau masyarakat. Di mana pada saat itu 75% hingga 80% warga Amerika mendukung hukuman mati untuk kasus-kasus kriminal. Dan pada saat itu juga 90% media itu memberitakan dukungan masyarakat terhadap hukuman mati. Jadi ada keselarasan di sana. Namun Niven membuat sebuah hipotesa di mana dukungan terhadap hukuman mati yang didukung oleh masyarakat mungkin berubah jika orang-orang terekspos berita media tentang tingginya dukungan publik terhadap hukuman alternatif. Jadi dia melakukan random sampling, partisipan pada penelitiannya sengaja tidak diinfokan tentang tujuan dari penelitiannya. Dia melakukan sebuah eksperimen dengan 3 koran berbeda. Koran pertama itu memberitakan dukungan terhadap hukuman mati. Koran kedua memberitakan dukungan pada hukuman alternatif. Dan koran ketiga mengenai berita yang lain. Hasil dari risetnya, dia menemukan bahwa orang-orang yang membaca koran nomor 2, yaitu koran yang memberitakan dukungan hukuman alternatif, menunjukkan adanya penurunan tingkat dukungan masyarakat terhadap hukuman mati. Jadi orang mulai beralih ke mendukung hukuman alternatif. Dari sini hipotesa dari Niven ini mungkin bisa dianggap ada efeknya seperti itu. Lalu untuk teori directed, itu penelitian yang dilakukan secara deduktif untuk mengubah model abstrak tentang bagaimana kita percaya dunia beroperasi menjadi desain studi spesifik dengan ukuran yang spesifik pula. Penelitian ini juga bisa untuk mengetes teori atau mengidentifikasi bukti empiris untuk mendukung teori yang ada. Contohnya pada example box 2 di sini Transu menggabungkan eksperimen dengan survei pada penelitiannya mengenai masalah kebijakan publik tentang pajak. Dia mengambil sebuah teori identitas sosial yaitu terkait priming, yaitu proses di mana sesuatu terjadi untuk mengaktifkan identitas tertentu. Sekali diaktifkan, identitas ini cenderung akan mempengaruhi orang yang mengalaminya. Contoh di sini priming yang akan diangkat oleh Transu adalah kewarganegaraan Amerika, kesadaran akan kewarganegaraan serta kesadaran akan ras. Dia melakukan random sampling terhadap partisipan. Eksperimen yang dilakukannya adalah di antara partisipan ada beberapa yang diberikan pertanyaan tentang nasionalisme, bahwa mereka itu warga Amerika. Sedangkan beberapa responden atau partisipan lain itu diberikan pertanyaan tentang ras atau warna kulit. Tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa mereka warga Amerika, yang satu saya orang kulit putih. Kemudian dia menyiapkan pertanyaan kedua terkait pajak. Pertanyaan kedua ini ditanyakan ke semua partisipan. Apakah pajak itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau untuk beasiswa bagi warga yang tidak mampu? Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapat pertanyaan nomor 1, yaitu tentang nasionalisme, lebih memilih pajak untuk beasiswa bagi warga yang tidak mampu. Sedangkan orang-orang yang mendapat pertanyaan nomor 2 terkait ras atau warna kulit, itu lebih memilih pajak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi di sini juga terlihat bahwa priming itu memiliki dampak terhadap sikap seseorang. Lanjut kita ke random assignment. Random assignment ini merupakan bagian dari part of experimental research. Jadi bagian dari experimental research. Cuma dia mendapatkan porsi yang khusus di buku ini. Random assignment berfungsi untuk memfasilitasi kita dalam membandingkan dua kelompok atau lebih. Tujuannya supaya kita bisa menghasilkan kelompok yang setara. Contoh di sini, misalkan kalau kita mau membandingkan dua buah kelompok untuk menentukan efek kausal dari menyelesaikan kursus pelatihan pemadam kebakaran terhadap kemampuan setiap orang untuk merespon kebakaran, maka kedua kelompok ini harus setara terlebih dahulu. Supaya nanti hasil dari penelitian itu bisa dikatakan bahwa memang efek dari perbedaan pelatihan pemadam kebakaran. Kalau keduanya itu sudah tidak setara dari awal, maka
hasil akhir dari penelitian itu akan menjadi bias. Nah, di sini peneliti tidak boleh menetapkan anggota grup berdasarkan preferensi pribadi atau peserta atau fitur-fitur lainnya. Contoh di sini, seseorang ingin berada di grup 1 dengan temannya, itu kita tidak boleh izinkan. Jadi harus berdasarkan random, secara random. Atau mengelompokkan orang-orang yang datang terlambat dalam satu grup, itu juga tidak boleh. Nah, random assignment ini cenderung tidak bias karena keinginan peneliti untuk mengkonfirmasi hipotesis atau kepentingan pribadi peserta penelitian itu tidak masuk ke dalam penelitian. Nah, untuk melakukan random assignment, kita bisa melakukan random sampling terlebih dahulu. Misalkan kita punya sebuah populasi sejumlah 20.000 orang, kita lakukan random sampling supaya kita menemukan sampling sebanyak 300 orang. Kemudian dari 300 orang itu baru kita lakukan random assignment untuk membaginya menjadi kelompok-kelompok kecil. Cara untuk melakukan random assignment, yang pertama bisa dengan meminta orang-orang untuk menghitung. Jadi mungkin kita suruh mereka berbaris, kemudian suruh menghitung 1 sampai 10. Seperti itu bisa, atau dengan melempar koin atau melempar dadu atau sebagainya. Yang penting kita tidak menunjuk secara langsung bahwa si A di grup 1, si B di grup 2, tidak boleh seperti itu. Ini ada matching. Matching adalah alternatif untuk random assignment tetapi jarang digunakan karena ada sebuah pertanyaan bahwa karakteristik yang relevan untuk dicocokkan itu seperti apa, dan apakah kita bisa menemukan kecocokan yang benar-benar 100% cocok gitu. Contohnya di sini adalah ada 2 laki-laki dalam satu kelompok, yang satu anak tunggal, satu dari keluarga bercerai, satu dari keluarga utuh. Yang satu tinggi ramping, Yahudi, dan lainnya pendek, berat, dan Katolik. Nah, untuk mendapatkan orang yang benar-benar sama sesuai dengan 2 anak laki-laki ini mungkin akan sulit sekali. Sehingga pada akhirnya true matching soon becomes an impossible task. Jadi mencocokkan, mencari orang yang benar-benar cocok itu akan menjadi pekerjaan yang mustahil. Di sini lanjut kita ke desain logik. Ada 3 pembahasan. Pertama mengenai bahasa eksperimen, tipe-tipe desain, kemudian desain notation. Pada bahasa eksperimen yang dibahas di sini ada bagian-bagian eksperimen, tahapan dalam melakukan eksperimen, serta kontrol dalam eksperimen. Oke, bagian-bagian dari eksperimen di sini ada banyak di sini, tetapi tidak semua harus ada dalam sebuah penelitian. Yang pertama ada independent variable, yaitu variabel yang akan menerima treatment. Kemudian ada dependent variable, yaitu variabel yang akan menanggapi hasil dari treatment. Contohnya kayak kondisi fisik, perilaku sosial, sikap, perasaan, dan sebagainya. Lalu ada pretest, yaitu pengukuran variabel yang dilakukan sebelum dilakukannya treatment. Posttest, pengukuran setelah dilakukan treatment. Experimental group, yaitu kelompok yang akan diberikan treatment. Control group, yaitu kelompok yang tidak menerima treatment. Lalu ada random assignment, dan lain-lain. Kita bisa menambahkan jika diperlukan, bisa juga mengurangi bagian-bagian yang ada ini. Tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian eksperimen, yang pertama kita harus menentukan dulu topik penelitian. Kalau sudah, kita bisa menentukan pertanyaan atau permasalahan yang ada, kemudian mengembangkan hipotesis dengan variabel-variabelnya, lalu lanjut dengan merencanakan desain. Setelah desain kita buat, kita jalankan, kemudian setelah itu kita mengukur hasil yang didapat. Dalam kontrol di penelitian eksperimen, kita bisa menggunakan deception, confederate, atau cover story. Nah, deception ini adalah kebohongan yang sengaja dibuat oleh peneliti supaya
partisipan itu memiliki kesan yang salah terhadap penelitian, ya. Supaya partisipan tidak tahu maksud dari penelitian itu apa. Lalu ada confederate. Confederate itu adalah orang yang peneliti pekerjakan berpura-pura sebagai partisipan. Dia akan membaur dengan partisipan supaya partisipan itu tidak sadar. Kemudian cover story itu adalah cerita bohong yang dibuat oleh peneliti. Cover story ini bisa menjadi bagian dari confederate, ya. Kita bisa men-setting sebuah cover story untuk orang-orang yang kita pekerjakan supaya berbaur ke partisipan. Tujuannya supaya partisipan tidak bertindak, sikapnya tidak berubah, ya. Supaya mereka bersikap sewajarnya seperti sehari-hari. Di sini ada contoh, Miller dan Werner melakukan penelitian tentang tipe orang seperti apa yang mungkin akan membantu rekan kerja yang cacat. Dia menggunakan sebuah teori mengenai 3 sifat personal, yaitu preferensi ekuitas, sifat feminim, dan kesan manajemen. Mungkin bahasa Inggrisnya kesan manajemen itu apa ya? Saya agak lupa. Pokoknya itulah ya. Terus independen variabel yang digunakan, dia menggunakan confederate, yaitu orang yang sengaja disetting nantinya akan berbaur dengan partisipan, di mana confederate itu disetting yang pertama orang normal, tidak cacat, yang kedua memiliki cacat mental, yang ketiga cacat fisik. Nah, dependent variabelnya adalah apakah responden atau partisipan yang ada itu akan membantu confederate, orang yang berpura-pura ini. Informasi mengenai penelitian ini disembunyikan sehingga partisipan tidak tahu tujuan dari penelitian untuk menjaga netralitas dari sikap partisipan. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa preferensi ekuitas dan kesan manajemen memiliki pengaruh, tetapi sifat feminim itu tidak berpengaruh. Nah, orang dengan physical disability, orang yang cacat fisik itu mendapat bantuan yang paling banyak, diikuti orang yang cacat mental, dan yang terakhir adalah orang yang normal, tidak memiliki cacat. Oke. Ada beberapa desain experimental research. Di sini ada classical experimental, pre-experimental, hingga faktorial. Ya, ada banyak sekali. Kalau dilihat secara sekilas, kesamaan di antara semua tipe dari penelitian ini adalah mereka semua punya post-test dan experimental group. Sedangkan untuk random assignment, pre-test, dan control group itu tidak wajib ada. Ya, tidak harus ada. Yang ada post-test dan experimental group. Oke, classical experimental merupakan rancangan penelitian yang memiliki random assignment, control group, eksperimen group, pretest, dan post-test untuk setiap kelompok. Di sini sebagai contoh, ada sebuah riset tentang banyak tips yang diterima pelayan restoran. Di sana pelayan dibagi menjadi 2 kelompok secara acak. Random assignment syaratnya adalah dia dilakukan secara acak. Kemudian dilakukan pretest, di mana semua pelayan diminta bekerja tanpa mengenalkan diri dan tidak kembali untuk menanyakan kepuasan pelanggan. Setelah mereka bekerja dan dalam rentang waktu tertentu, dilakukan eksperimen di mana satu grup diminta mengenalkan diri dan kembali lagi ke pelanggan untuk menanyakan kepuasannya. Sedangkan yang grup satu lagi itu diminta untuk tetap tanpa mengenalkan diri dan tanpa kembali ke pelanggan. Setelah itu pelayan tersebut diminta kembali bekerja. Jadi post-testnya dilakukan kembali pengukuran dengan mereka diminta bekerja sesuai dengan arahan yang terbaru. Pre-eksperimental merupakan variasi dari classical eksperimental. Perbedaannya hanya tanpa random assignment. Jadi kita bisa menggunakan pre-eksperimental jika situasinya kita tidak bisa menggunakan semua fitur-fitur pada classical eksperimental. Di sini punya kelemahan pada validitas internal. Lalu ada variasi lagi, yaitu quasi eksperimental. Variasi lain dari classical eksperimental. Di sini dia tanpa pretest.
Variasi ini bisa kita gunakan jika situasi khusus atau ketika kita tidak memiliki kontrol atau memiliki kontrol terbatas atas variabel independen. Lalu yang lain ada tipe penelitian desain penelitian one shot case study, yaitu sebuah rencana eksperimen hanya dengan kelompok eksperimen dan post-test tetapi tidak ada pretest. Contohnya masih sama tentang banyak tips yang diterima oleh pelayan restoran. Di sini ada eksperimental grupnya, hanya ada satu grup, ya, berbeda dengan yang sebelumnya ada dua grup. Di sini hanya ada satu grup. Semua pelayan diminta mengenalkan diri dan kembali untuk menanyakan kepuasan pelanggan. Nah, setelah mendapatkan perintah itu, pelayan diminta bekerja sesuai instruksi. Lalu diukur hasilnya. Desain yang lain yaitu one group pretest post-test. Desain ini hanya memiliki satu grup pretest, treatment, dan post-test. Tidak memiliki grup kontrol dan random assignment. Jadi berbedanya dengan yang desain yang sebelumnya, di sini ada pretestnya seperti itu. Jadi pelayan diminta bekerja dulu tanpa mengenalkan diri dan tidak kembali ke pelanggan. Setelah itu diminta melakukan perubahan ya. Pelayan diminta mengenalkan diri dan kembali untuk menanyakan kepuasan pelanggan. Kelemahan dari tipe penelitian yang ini adalah kita tidak dapat mengetahui apakah ada sesuatu selain perlakuan antara pretest dan post-test yang mempengaruhi hasil penelitian, karena di sini tidak ada control group. Dan juga kita tidak punya random assignment. Desain yang lain, static group comparison, yaitu rencana eksperimen dengan dua kelompok, namun tidak dengan random assignment dan hanya ada post-test. Jadi dua grup atau dua kelompok yang dibentuk itu berdasarkan keinginan dari partisipan tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Lalu satu grup diminta melayani dengan mengenalkan diri dan kembali untuk menanyakan kepuasan pelanggan. Yang satu diminta tanpa mengenalkan diri dan tanpa kembali ke pelanggan. Jadi tanpa tanpa melakukan pretest terlebih dahulu, langsung diberikan instruksi, lalu pelayan diminta untuk langsung bekerja. Kelemahan pada tipe penelitian ini, perbedaan yang timbul dari perbedaan yang timbul di hasil dari penelitian itu bisa jadi karena kondisi grup yang tidak sama, karena kita tidak menggunakan random assignment, bukan karena variabel yang ditentukan. Jadi kita tidak bisa secara pasti menyatakan bahwa perbedaan yang timbul itu karena eksperimennya. Kemudian yang selanjutnya ada two group post-test only, yaitu desain ini identik dengan static group comparison dengan satu pengecualian. Di sini ada random assignment. Jadi ada perubahan di mana dua grup yang dibentuk itu dilakukan secara acak. Untuk sisanya itu sama dengan yang static group comparison. Berikutnya ada desain penelitian interrupt time series, yaitu sebuah rencana percobaan di mana variabel dependen diukur secara berkala di banyak titik waktu dan perlakuan terjadi di tengah-tengah tindakan tersebut. Seringkali hanya satu kali. Jadi perlakuannya hanya dilakukan satu kali dalam satu waktu. Contoh di sini ada sebuah riset tentang pengaruh privatisasi penjualan alkohol terhadap tingkat bunuh diri di Alberta. Di sini time series yang digunakan adalah perubahan dari yang awalnya public sales. Jadi penjualan alkohol itu sebelumnya public sales, lalu dirubah menjadi privatization sales ya di Alberta. Pretest yang diangkat di sini adalah mengambil data tingkat bunuh diri sebelum perubahan dari public sales ke private sales. Eksperimentalnya yaitu mengumpulkan data tingkat bunuh diri dari kota lain yang tidak mengalami privatisasi. Setelah
terjadi perubahan dari public cells ke private cells di Alberta. Di situ post-testnya yaitu membandingkan data bunuh diri di Alberta dengan kota lain setelah terjadinya perubahan dari public cells ke private cells. Di sini ada variasi dari interrupt time series, yaitu equivalent time series. Equivalent time series ini perbedaannya dengan interrupt time series hanya di jumlah perlakuannya. Kalau di interrupt time series itu hanya sekali, kalau di equivalent time series itu dilakukan berulang kali selama periode waktu tertentu. Kemudian ada desain Latin Square, yaitu sebuah rencana eksperimental untuk memeriksa apakah urutan atau runtutan di mana peserta menerima versi perlakuan itu memiliki dampak terhadap hasil. Contoh di sini riset tentang pengaruh perbedaan urutan treatment. Yang satu, treatment pertama itu adalah membaca peta, treatment yang kedua menggunakan kompas, dan treatment yang ketiga itu menggunakan sistem LL. Di sini peserta dibagi menjadi 3 grup secara acak menggunakan random assignment. Kemudian eksperimentalnya yaitu grup 1 diajari dengan urutan membaca peta menggunakan kompas dan sistem LL. Grup 2 diajari dengan urutan menggunakan kompas terlebih dahulu, kemudian membaca peta serta sistem LL. Grup ketiga menggunakan urutan sistem LL dulu, kemudian menggunakan kompas serta membaca peta. Dari situ dilakukan post-test, maka hasil dari post-test itu akan bisa memperlihatkan apakah ada efek dari urutan treatment terhadap hasil dari penelitian. Lalu ada desain Solomon for Group, yaitu rencana eksperimental di mana peserta secara acak ditugaskan ke 2 kelompok kontrol dan 2 kelompok eksperimen. Hanya 1 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol yang menerima pretest, keempat kelompok menerima post-test. Jadi di sini ada 4 grup, 2 grup sebagai control group, 2 grup sebagai experimental group, di mana salah satu dari masing-masing grup ini mendapatkan pretest. Jadi 2 grup mendapatkan pretest, 2 grup tidak mendapatkan pretest, dan semuanya mendapatkan post-test. Grup dibuat secara acak menggunakan random assignment. Di sini untuk eksperimental grupnya, grup yang menerima pretest itu menerima metode baru dan metode lama mengenai pelatihan kemampuan kerja ya. Kemudian grup yang tidak menerima pretest itu juga sama, mendapatkan 1 metode baru, 1 metode lama. Lalu dilakukan post-test untuk melihat efek dari treatment. Kelebihan dari model penelitian ini adalah dapat menunjukkan pengaruh pretest dan apakah mempengaruhi hasil dari penelitiannya. Untuk melihat pretest itu apakah berpengaruh terhadap hasil penelitian atau tidak. Lalu terakhir ada faktorial, yaitu sebuah eksperimen yang mempertimbangkan dampak dari beberapa variabel independen secara bersamaan. Contoh di sini ada sebuah riset tentang preferensi bertetangga kulit putih atau kulit hitam pada warga Amerika dewasa. Background penelitiannya adalah sulit untuk mengidentifikasi pengaruh rasial atau kelas sosial yang berperan ketika seseorang itu memilih preferensi bertetangga. Di sana dilakukan treatment, partisipan disuguhi sebuah video lingkungan terkait kelas sosial dan ras. Jadi semua partisipan diberikan video mengenai kelas sosial dan ras. Kemudian ada sebuah video yang hanya berupa lingkungan perumahan tanpa ada orang di dalamnya. Independen variabelnya di sini adalah ras partisipan, kelas sosial di lingkungan, kemudian ada ras mix, percampuran ras di lingkungan. Dependen variabelnya adalah preferensi partisipan. Di sini random assignment dilakukan berupa partisipan secara acak diminta melihat video lingkungan dengan komposisi ras yang berbeda.
Ini saya jujur kurang terlalu paham Pak mengenai yang faktorial ini. Agak sulit untuk memahaminya. Oke, lanjut dulu ke design notation. Di sini adalah kita dalam melakukan experimental research bisa menggunakan simbol-simbol untuk mempermudah dalam bekerja. Ya, ketika kita mau membuat sebuah grafik atau membuat sebuah tabel, kita bisa memanfaatkan simbol-simbol supaya lebih informatif dan komunikatif. Contoh di sini huruf O itu menjadi sebuah simbol untuk observation of dependent variable. Untuk X itu untuk treatment, R itu untuk random assignment, 1, 2 itu untuk kategori yang berbeda, A dan B untuk variabel yang berbeda. Kita lanjut ke internal dan external validity. Di sini ada 3 pembahasan mengenai logic dari internal validity, terus trait internal validity, serta external validity dan field experiment. Internal validity merupakan kemampuan peneliti untuk memperkuat ketelitian logis dari penjelasan kausal dengan menghilangkan potensi penjelasan alternatif untuk hubungan antara perlakuan dan variabel dependen melalui desain eksperimental. Di sini ada beberapa ancaman terhadap internal validity. Yang pertama adalah selection bias. Selection bias ini adalah ancaman terhadap validitas internal ketika kelompok-kelompok dalam satu eksperimen itu tidak ekuivalen pada awal eksperimen berkenaan dengan variabel dependen. Contohnya di sini, ketika kita mau melakukan sebuah eksperimen tentang melihat kemampuan orang dalam menghindari kemacetan, selection bias ini dapat terjadi jika satu grup kita kelompokkan orang-orang yang asalnya dari pedesaan dalam satu grup yang tidak pernah menghadapi macet, sedangkan satu grup yang lain berisi orang-orang yang sudah terbiasa dengan kemacetan. Orang-orang kota yang sudah terbiasa dengan kemacetan. Maka itu dari awal dua grupnya sudah tidak seimbang. Kemudian ada history effect, yaitu hasil yang mengancam validitas internal karena sesuatu yang terjadi dan mempengaruhi variabel terikat selama percobaan, tidak direncanakan dan berada di luar kendali peneliti. Contohnya, saat kita sedang melakukan penelitian selama 2 minggu untuk mengevaluasi perasaan tentang anjing peliharaan, tiba-tiba terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran di kandang anjing terdekat, membunuh dan melukai banyak anak anjing. Dengan laporan berita yang menunjukkan hewan terluka dan banyak orang lokal yang menangis atas insiden tersebut. Jadi hasil dari penelitian bisa jadi terkena bias efek dari kebakaran yang terjadi. Lalu ada maturation effect, yaitu ancaman bagi validitas internal karena proses alami seperti pertumbuhan, kebosanan, dan sebagainya yang terjadi selama percobaan dan mempengaruhi variabel terikat. Contohnya di sini, misalkan kita melakukan percobaan selama 8 jam sepanjang hari pada kemampuan penalaran peserta. Nah, peserta bisa jadi mengalami kebosanan dan mengantuk sehingga di akhir-akhir percobaan mungkin skor mereka akan menjadi lebih rendah. Contoh lainnya adalah ketika kita mau melihat gaya bermain anak-anak antara kelas 1 sampai kelas 6. Secara fisik anak kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti sudah berbeda. Sehingga gaya bermainnya pun pasti sudah berbeda ya. Terjadi perubahan fisik, perubahan emosional dan pematangan yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia anak. Jadi perbedaan pada gaya bermain anak kelas 1 dan kelas 6 itu bisa jadi bukan karena treatment, tetapi lebih karena memang secara fisik sudah berbeda, secara emosional memang sudah berbeda. Lalu ada ancaman testing effect, yaitu ancaman validitas internal karena proses pengukuran pada pretest dapat berdampak pada variabel dependen. Contohnya, ketika kita melakukan pretest untuk menentukan seberapa banyak peserta mengetahui tentang geologi dan geografi, kita minta peserta untuk menonton serangkaian video tentang geologi dan geografi selama 2 hari. Nah, jika peserta
ada yang mengingat video tersebut selama pretest, kemudian mempengaruhi hasil dari post-test, maka efek dari testing efek itu bekerja ya, terjadi di sana. Kemudian ada ancaman instrumental effect, yaitu ancaman terkait keandalan stabilitas ketika instrumen atau ukuran variabel dependen berubah selama percobaan. Contohnya di sini, saat kita melakukan percobaan mengenai penurunan berat badan, bisa jadi pegas pada timbangan yang digunakan itu mengalami pelemahan selama percobaan, sehingga memiliki pembacaan yang lebih rendah di akhir penelitian ya, ketika di post-test. Lalu ada ancaman experimental mortality, yaitu ancaman terhadap validitas internal karena peserta gagal berpartisipasi melalui seluruh eksperimen. Contohnya di sini, ketika kita melakukan penelitian tentang penurunan berat badan terhadap 60 orang, misalkan sampai di akhir penelitian itu hanya 40 orang yang lanjut, dan di 40 orang itu masing-masing kehilangan 5 pon tanpa efek samping. Ini bisa mengalami experimental mortality karena bisa jadi 20 orang yang berhenti di tengah eksperimen mengalami hal yang berbeda dengan 40 orang yang lanjut sampai akhir. Ya. Bisa jadi 20 orang itu berhenti karena mereka sudah kehilangan 25 pon, ya, sehingga mereka merasa nggak perlu lanjut, atau 20 orang itu bisa jadi merasa sakit atau mereka tidak merasakan adanya perubahan sehingga mereka memutuskan untuk tidak lanjut. Sehingga hasil akhir dari penelitian itu bisa menjadi bias. Selanjutnya, ancaman statistical regression, yaitu efek ancaman terhadap validitas internal dari instrumen pengukuran yang memberikan hasil pengukuran yang sangat ekstrim dan kecenderungan error secara acak yang dapat mempengaruhi data hasil pengukuran rata-rata. Contohnya di sini adalah ketika kita mau melihat apakah video game kekerasan itu berpengaruh terhadap agresivitas seseorang. Pesertanya yang kita ambil adalah narapidana dari penjara keamanan tingkat tinggi. Nah, di tes kita memberikan tes awal, meminta mereka bermain video game yang sangat kejam selama 60 jam. Kemudian kita memberikan tes akhir. Yang mengejutkan, bisa jadi tidak ada perubahan di post-test. Nah, tidak ada perubahan di post-test itu bisa jadi karena kita sudah salah dalam menentukan partisipannya ya. Narapidana yang kita ambil sebagai partisipan itu bisa jadi sudah sangat agresif, sehingga perlakuan yang kita berikan dengan memaksa mereka bermain video game itu bisa jadi tidak bisa membuat mereka lebih agresif lagi. Jadi harusnya mungkin di awal kita jangan menggunakan narapidana, harusnya mungkin ya orang biasa seperti itu. Selanjutnya ada diffusion of treatment or contamination, yaitu ancaman terhadap validitas internal yang terjadi ketika adanya kebocoran informasi dari eksperimen grup kepada kontrol grup, sehingga kontrol grup ini berubah sikapnya selama eksperimen. Contohnya di sini, misalkan kita punya sebuah eksperimen dengan 80 partisipan, 80 orang partisipan, sepanjang sebuah eksperimen tentang sepanjang hari tentang cara-cara menghafal kata-kata. Nah, kelompok perlakuan atau kelompok yang di treatment itu diajari metode sederhana, tetapi kelompok kontrol itu disuruh menggunakan teknik apapun yang mau mereka gunakan. Nah, selama istirahat, ternyata peserta dari kelompok yang diberi treatment itu menyampaikan metode ya, membocorkan informasi tentang metode yang diberitahu itu kepada kelompok kontrol, sehingga setelah istirahat kelompok kontrol mulai menggunakan metode yang serupa sehingga hasil akhirnya menjadi bias. Selanjutnya ada ancaman compensatory behavior, yaitu ancaman bocornya informasi treatment kepada peserta eksperimen yang dapat mempengaruhi sikap peserta. Di sini dicontohkan, misalkan kita ada sebuah eksperimen tentang
siswa di sebuah sekolah menerima perlakuan istirahat makan siang yang lebih lama untuk menghasilkan keuntungan dalam belajar. Dan siswa di sekolah lain dengan lama waktu makan yang normal. Nah, setelah ketimpangan diketahui oleh siswa yang waktu makannya itu normal, bisa jadi siswa-siswa di sekolah tersebut belajar lebih ekstra keras ya untuk mengatasi ketimpangan, atau bisa jadi siswa-siswa di sekolah tersebut malah psikologisnya drop ya, sehingga kurang berusaha dalam belajar. Nah, efek dari ini bisa membuat hasil dari penelitian kita menjadi bias. Selanjutnya ada eksperimenter ekspektansi, yaitu perilaku peneliti yang dapat mengancam validitas internal jika peneliti secara tidak langsung mengomunikasikan hasil yang diinginkan. Jadi, misalkan kita ada riset untuk mempelajari reaksi peserta terhadap penyandang disabilitas. Nah, kita sebagai peneliti itu punya pandangan di dalam diri bahwa perempuan itu lebih sensitif terhadap penyandang disabilitas dibandingkan laki-laki. Nah, ketika kita melakukan wawancara terhadap partisipan, bisa jadi melalui kontak mata, nada suara, jeda, atau komunikasi nonverbal lainnya, kita secara tidak sengaja itu mendorong peserta atau partisipan penelitian wanita untuk melaporkan perasaan positif terhadap penyandang disabilitas. Dan kita bisa jadi memberikan perilaku nonverbal sebaliknya kepada partisipan pria, sehingga bisa merubah hasil dari penelitian. Nah, untuk mengatasi eksperimenter ekspektansi ini, kita bisa menggunakan double blind experiment. Double blind experiment itu tujuannya supaya peneliti tidak langsung berkontak dengan partisipan. Ya. Jadi kita menggunakan asisten untuk mewawancarai partisipan. Ada juga single blind experimenter ya, eksperimen. Kalau single blind itu kita sebagai peneliti tetap yang langsung berkontak dengan subjek ya, dengan partisipan, tetapi partisipan tidak tahu hipotesis atau tujuan dari penelitiannya. Selanjutnya ada demand karakteristik, yaitu ancaman terhadap validitas internal terkait reaktivitas. Nanti akan dibahas di bagian external validity. Itu terjadi ketika peserta penelitian mengetahui hipotesis atau tujuan dari eksperimen, sehingga partisipan itu melakukan modifikasi terhadap sifat atau perilaku mereka, sehingga bisa memberikan perubahan pada hasil akhir penelitian. Lalu ada placebo effect, yaitu perlakuan kosong atau non-aktif seperti pil gula pada penelitian medis. Contohnya di sini sebuah eksperimen tentang berhenti merokok bagi perokok berat. Peneliti memberikan beberapa partisipan pil dengan obat anti nikotin untuk mengurangi ketergantungan nikotin, dan yang lainnya mendapatkan placebo atau pil kosong. Jika peserta yang mendapatkan placebo juga berhenti merokok, sama seperti peserta lain yang mendapatkan obat anti nikotin, maka hal itu terjadi karena peserta tersugesti terhadap sesuatu yang diyakini oleh mereka akan membantu mereka berhenti merokok. Dan keyakinan pada placebo saja mungkin telah mempengaruhi variabel dependen. Kemudian ada manipulation check, yaitu untuk memverifikasi variabel yang menonjol secara teoritis, misalkan variabel independen, dependen, atau variabel antara dalam hipotesis, untuk memverifikasi validitas pengukuran. Pengecekan ini bisa kita lakukan dengan pretest, bisa dengan pilot test, atau experimental debriefing. Kita lanjut ke external validity. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama populational generalization, yaitu sebuah pertanyaan apakah hasil yang kita peroleh dari eksperimen yang spesifik, karena kan kita melakukannya secara spesifik, dapat digunakan secara umum. Ini pertanyaan yang harus bisa dijawab ya. Kemudian naturalistic
generalization. Apakah kita dapat mengeneralisir secara akurat apa yang kita pelajari dalam suatu situasi yang terkontrol di dalam laboratorium misalnya untuk diterapkan ke kehidupan nyata. Selanjutnya, mundane realism, yaitu apakah kondisi eksperimental dibuat sangat mirip dengan sebuah settingan atau situasi di luar pengaturan lab. Di sini ada contoh. Misalkan peneliti meminta partisipan menghafal 4 kata yang tidak penting, 4 kata secara acak. Maka sebaiknya peneliti itu ketika melakukan penelitian meminta partisipan mempelajari informasi faktual kehidupan nyata daripada suku kata yang tidak jelas. Kemudian ada reaktif, yaitu sebuah ancaman validitas eksternal akibat responden atau partisipan sadar sedang diamati dan dipelajari. Jadi akibat kesadarannya tersebut mungkin berdampak pada perubahan sikap, perubahan keputusan dan sebagainya. Lalu ada Hawthorne effect, yaitu jenis reaktivitas yang dinamai berdasarkan kasus terkenal di mana peserta lebih terfokus pada fakta bahwa mereka berada dalam eksperimen daripada perlakuan yang diberikan. Jadi hasil akhirnya itu lebih karena peserta itu sadar kalau mereka sedang dalam eksperimen, bukan karena perlakuan yang diberikan. Lalu ada theoretical generalization, yaitu pertanyaan apakah kita dapat secara akurat mengeneralisasi dari konsep atau teori abstrak yang ingin kita uji ke serangkaian tindakan dan pengaturan kegiatan dalam eksperimen tertentu. Jadi gimana kita menghubungkan antara teori abstrak terhadap desain eksperimen yang kita akan jalankan. Lalu ada experimental realism, yaitu dampak dari perlakuan atau pengaturan eksperimental pada orang-orang. Itu terjadi ketika peserta benar-benar dipengaruhi olehnya. Di sebelah kanan ada sedikit gambar population generalization itu terkait apakah hasil penelitian yang spesifik itu bisa digeneralisasi untuk semua populasi. Naturalistic generalization itu apakah penemuan yang dilakukan pada eksperimen yang terkontrol itu bisa diterapkan di kondisi kehidupan nyata. Sedangkan theoretical generalization itu bagaimana kita menghubungkan antara teori abstrak dengan data empirik yang kita dapatkan dari penelitian. Lanjut tentang field experiment, yaitu sebuah eksperimen yang dilakukan di luar laboratorium atau tanpa setting buatan. Di sini ada sebuah contoh, yaitu riset mengenai pengaruh frekuensi kontak atau berkomunikasi terhadap prasangka seseorang. Karena orang cenderung menyembunyikan sifat aslinya mengenai prasangka terhadap orang lain, maka kita tidak bisa menanyai secara langsung peserta riset, karena dapat mengubah kesimpulan dari riset. Seperti orang Indonesia juga biasanya karena tidak mau punya konflik, biasanya kita cenderung menutup-nutupi sifat asli ya. Nah, hipotesis yang diambil yaitu semakin sering seseorang berkontak atau berkomunikasi satu sama lain, maka prasangka akan semakin memudar. Di sini ada random assignment, 2 kelompok. Kelompok pertama pesertanya berbeda ras, putih dan Afrika, yang tinggal dalam satu ruangan. Kelompok kedua pesertanya satu ras, yang tinggal dalam satu ruangan. Pretestnya pada 2 minggu pertama dilakukan pengukuran, setelah para peserta itu tinggal dalam ruangan. Kemudian dilakukan post-test pada 2 minggu terakhir masa akademik. Di sini dibentuk sebuah cover story di mana peserta diminta menjawab beberapa pertanyaan mengecoh, supaya peserta tidak sadar bahwa tujuan dari penelitian itu untuk melihat masalah prasangka tadi. Nah, pertanyaan
pada penelitian ini pertanyaan sebenarnya adalah mengenai kepuasan teman satu kamar, kemudian aktivitas dengan teman satu kamar, dan social network ya. Hasilnya menunjukkan bahwa prasangka memang berkurang pada post-test kelompok 1, yaitu kelompok yang beda ras dalam satu ruangan. Sedangkan prasangka itu tidak berubah pada post-test yang kelompok kedua. Jadi orang yang diletakkan satu ras dalam satu ruangan itu memiliki prasangka yang sama tingginya pada saat pretest terhadap ras yang lain gitu. Berbeda dengan pada kelompok 1 yang memang sudah mereka saling banyak komunikasi antar ras seperti itu. Ini adalah rangkumannya ya. Jadi di internal validity ada selection bias hingga placebo effect. Di external validity itu ada population generalization sampai dengan Hawthorne effect. Kemudian mengenai practical consideration. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama planning and pilot test, kemudian instruction to participant, dan terakhir post experiment interview. Planning dan pilot test merupakan sebuah perencanaan yang harus kita lakukan dengan matang. Dan selama fase perencanaan perlu untuk mengantisipasi penjelasan alternatif atau ancaman terhadap validitas internal, mengembangkan sistem yang terorganisir dengan baik untuk merekam data, menguji coba peralatan apapun, misalkan komputer, kamera video, atau tape recorder yang akan digunakan. Kemudian setelah uji coba, selanjutnya adalah mewawancarai peserta untuk mengungkap aspek eksperimen yang perlu disempurnakan. Kemudian untuk instruction to participants, kita harus mengucapkan instruksi dengan hati-hati dan mengikuti naskah yang telah disiapkan sehingga semua peserta mendengar hal yang sama persis. Jangan sampai nanti ada perbedaan informasi yang diterima oleh partisipan. Tujuannya untuk memastikan reliability. Nah, instruksi juga penting dalam menciptakan cover story yang realistis ketika kita menggunakan deception. Kemudian mengenai post experiment interview, ada beberapa alasan ya mengapa kita perlu mewawancarai partisipan setelah eksperimen selesai. Yang pertama, ketika kita menggunakan deception, kita harus secara etis memberikan penjelasan kepada peserta penelitian, yaitu menjelaskan tujuan sebenarnya dari eksperimen dan menjawab pertanyaan peserta. Jadi jangan sampai peserta itu nggak tahu apa yang sebenarnya dilakukan kepada mereka. Yang kedua, yaitu untuk mempelajari apa yang peserta pikirkan dan bagaimana pemahaman mereka terhadap situasi yang mempengaruhi perilaku mereka. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan pentingnya tidak mengungkapkan sifat sebenarnya dari eksperimen tersebut kepada calon peserta lainnya. Selanjutnya, results of experimental research, making comparison. Jadi dengan kita membandingkan hasil riset, kita dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya ancaman terhadap internal validity dan melihat efek dari perlakuan yang diberikan terhadap variabel dependent. Sebagai contoh, di sini di sebelah kiri sudah ada tabel. Di sana ada beberapa penelitian mengenai diet yang dilakukan oleh Enric, Natalie, Susan, Pauline, dan Carl. Di sini kita bisa melihat pada A dan B. A itu adalah grup eksperimen, B itu grup kontrol. Ya. Apakah dua grup tersebut dimulai dengan berat yang sama? Jadi pada pretest itu kita perlu melihat apakah dua grup itu dimulai dengan berat yang sama. Kalau tidak, misalkan sudah jomplang dari awal, maka selection bias mungkin terjadi di sana. Kemudian kita lihat di poin C dan D, ya, hubungan C dan D. Ini terkait post-test. Apakah dua grup berakhir dengan cara yang sama? Jika tidak, maka treatment mungkin
bisa menjadi tidak efektif. Misalkan antara eksperimental dengan kontrol grup itu hasil post-testnya sama, tidak ada perbedaan berat badan. Bisa jadi karena treatment yang diberikan tidak efektif, atau bisa jadi ada history atau maturation, diffusion, atau treatment effect. Dan berikutnya hubungan antara A dan C, yaitu pretest dan posttest pada grup eksperimen atau grup kontrol. Apakah experimental group itu berubah? Ya, jika tidak ada perubahan antara pretest dan posttest pada grup eksperimen, maka treatmentnya pasti tidak efektif. Jadi dengan melakukan perbandingan-perbandingan ini kita bisa melihat apakah di sana ada internal treat to internal validation atau external validation. Kesimpulan akhirnya yang disampaikan di buku ini adalah, pertama, umumnya eksperimen research menggunakan random assignment. Kemudian, eksperimen research mampu menunjukkan hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang diamati. Lalu, eksperimen mudah untuk direplikasi, lebih murah, dan lebih hemat waktu dibandingkan dengan teknik penelitian yang lain. Keterbatasan dari eksperimen research yang pertama, penelitian eksperimen itu tidak dapat digunakan untuk pertanyaan penelitian yang tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan kontrol atau manipulasi. Yang kedua, penelitian eksperimen umumnya hanya mengetes satu atau sedikit hipotesis dalam satu waktu. Karena itu perlu dilakukan sintesa terhadap banyak hasil riset untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Dan yang terakhir, external validity bisa menjadi masalah karena eksperimen hanya dilakukan pada beberapa grup kecil. Sedangkan realitanya kan nanti hasil dari eksperimen itu dilakukan pada grup yang skalanya lebih besar. Oke. Sekian presentasinya dari saya, Pak Iwan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman.